Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majidu wa adu masyanuh, khalaqal khalqa li hikmah, wa tawa 'alaiha ilmah, wa basata lahul min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk memberi tausiah tentang waktu-waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa itu adalah waktu di mana kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Karena pada waktu tersebut, doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja waktu-waktu itu? Ada 7 waktu yang mustajab, yang dimana ketika kita berdoa di waktu tersebut maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah ketika sedang bersujud. Yang kedua saat setelah sholat fardu. Yang ketiga saat di antara azan dan iqomah. Yang keempat saat turunnya hujan. Yang kelima saat hari Jumat. Yang keenam yaitu ketika sepertiga malam, di sepertiga malam. Dan yang ketujuh yaitu di saat seorang mukmin berpuasa hingga dia berbuka. Itu merupakan 7 waktu yang dimana ketika berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui juga ada 3 macam dikabulkannya doa. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misal kita sedang berdoa agar nilai kita bagus ketika ujian. Kita berdoa dan alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah doa yang dikabulkan itu ditunda. Doa itu ditunda. Contoh, misalnya kita berdoa agar kita mati husnul khotimah, atau agar kita mendapatkan istri yang cantik, istri yang soleha, anak yang baik. Itu pasti kan ditunda, tidak langsung dikabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah doa itu diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Karena sesuatu yang menurut kita baik itu tidak tentu baik menurut Allah. Maka dari itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ketika aku berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku senang. Tetapi jika aku berdoa dan tidak dikabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah pilihan saya sendiri, dan yang kedua itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana walaupun tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi itu merupakan yang terbaik karena Allah adalah Maha Tahu. Jadi itu merupakan pentingnya kita dalam selalu berprasangka baik kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Kita tetap harus selalu berprasangka baik, jangan sampai kita berprasangka buruk. Maka dari itu dalam syair, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wabtihali syahidul lil biftirori. Dalam syair tersebut mengatakan bahwa ketika kita berdoa itu sebenarnya bukan untuk meminta. Ya, mungkin dari pemirsa semua ada yang belum tahu. Ternyata kita berdoa itu bukan untuk meminta. Kenapa begitu? Karena qad kafani ilmu rabbi. Aku tahu ilmu Tuhanku itu pasti tahu apa yang saya inginkan. Tuhan itu pasti tahu apa yang kita inginkan. Karena Allah merupakan Maha Tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tetapi kenapa kita dianjurkan untuk berdoa? Kenapa kita disuruh untuk berdoa? Padahal Allah sudah tahu kan? Di syair itu dijelaskan bahwa kita berdoa itu untuk menunjukkan bahwa kita itu fakir, kita itu butuh kepada Rob kita, butuh kepada Tuhan kita, sehingga kita itu harus berdoa walaupun sudah tahu. Itu menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan Tuhan kita tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik bagi kita semoga oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Kita berharap dalam bulan suci Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa apapun. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.